Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem etika ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian etika, hubungan etika dan moral, agama, dan hukum, mampu mengidentifikasi korelasi antara etika dan agama beserta etika dan hukum, serta dapat menyebutkan aliran-aliran etika. Di samping itu, mahasiswa mampu mengelola hasil kerja individu dan kelompok menjadi gagasan mengenai etika Pancasila yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator 1. Mempunyai kemampuan memperdalam pembahasan etika dan aliran-aliran etika dunia, serta mampu menampilkan posisi etika Pancasila yang mewadahi prinsip-prinsip etika. 2. Dapat mengetahui dan memahami Pancasila sebagai sistem etika. 3. Mempunyai sikap dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan menunjukkan bukti kegiatan yang berkaitan dengan tindakan etis, terutama dalam moral individu. 4. Mampu mengevaluasi tindakan moral publik yang tidak sesuai dengan etika Pancasila. A. Pengertian etika. Kata etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani tos yang berarti adat bagi kebiasaan, kebiasaan cara bertindak, dan karakter. Makna yang sama juga dimiliki oleh sebuah kata dalam bahasa Latin mos, emris. Dari kata ini kemudian lahir kata moral. Oleh karena itu, secara etimologis dari asal-usul katanya antara etika dan moral itu sinonim dan tidak ada perbedaan arti, dan oleh karena itu kedua kata itu bisa dipakai secara bergantian tanpa merubah arti untuk menerangkan ilmu atau filsafat mengenai tindakan manusiawi dalam Cambertons tahun 2007. 1. Etika dan moral. Ajaran moral atau ajaran, wejangan, khotbah, kumpulan peraturan, dan ketetapan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia baik. Sumber langsung dari ajaran moral adalah KE duduk EN bagi kewenangan. Misal orang tua, guru, pemuka masyarakat, atau agamawan, dan tulisan bijak. 2. Etika dan agama. Etika tidak mengganti agama atau bertentangan dengan agama, tetapi diperlukan oleh agamawan. Interpretasi hukum perintah yang termuat dalam wahyu kitab suci, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia. 3. Etika dan hukum. Hukum membutuhkan etika agar bermakna kesadaran diri, sementara etika membutuhkan hukum agar penilaian etika dimensi batin tidak jatuh pada subjektif. 4. Hubungan etika, norma, dan fakta. Pelaksanaan dan realisasi moral dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu fakta atau secara terminologis disebut dasein, sedangkan prinsip nila yang merupakan dasar filsafat itu disebut sebagai dasolen yang secara harfiah disebut seharusnya kalan tahun 2009. 5. Metode etika. Walaupun metode etika itu ada banyak, namun dalam setiap model pendekatan etika itu selalu ada sikap kritis. Pada dasarnya etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan moral secara kritis. Norma yang bersifat umum ada 3. 1. Norma sopan santun, norma yang menyangkut sikap lahiriah manusia. Walaupun sikap lahirian seharusnya mencerminkan sikap hati, tetapi tidak semua pelanggaran norma sopan santun menjadikan dia buruk secara moral. 2. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum bonum commune. Ini norma yang tidak dibiarkan dilanggar dan pelanggarannya dikenakan sanksi hukum. 3. Norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Dengan norma moral inilah kita dinilai. Oleh karena itu penilaian moral selalu lebih berbobot, karena penilaian itu tidak lagi parsial dari satu sudut tertentu, tetapi dari keseluruhan kita sebagai manusia.
Y. Aliran-aliran etika. 1. Etika deontologi. Istilah deontologis berasal dari kata Yunani, deon yang berarti kewajiban. Menurut Broad, bahwa dalam teori deontologi terdapat tindakan tertentu yang secara etis benar atau salah bukan, karena konsekuensi tindakan tersebut. Paul Edward dan C. Henry Pescicke. Deontologi melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Deontologi adalah suatu aliran dalam etika yang tidak menggantungkan kewajiban secara keseluruhan pada teori nilai, tetapi menganggapnya bahwa suatu tindakan atau perbuatan itu betul. 2. Etika teleologis. Etika teleologis berpandangan bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret real, saat dihadapkan oleh dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Maka etika teleologis membantu memberikan jawaban yang diberikan oleh etika teleologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban. 3. Etika keutamaan. Apakah keutamaan itu? Secara etimologis kata keutamaan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris virtue dari bahasa Latin virtus dan paralel dengan istilah arti dalam bahasa Yunani Lawrence Bacchus tahun 1996. Kata sifat Inggris virtuous biasa diterjemahkan dengan saleh. Dan dalam bahasa-bahasa Barat virtue sering dikaitkan dengan kesalehan, jadi mempunyai arti moral kental. Aristoteles menyatakan bahwa keutamaan adalah sifat karakter yang nampak dalam tindakan kebiasaan. 4. Etika Pancasila. Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara, maka nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan bahkan kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua macam norma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, yakni norma hukum dan norma moral. Suatu norma hukum positif merupakan penjabaran dari Pancasila secara eksplisit ke dalam bentuk perundang-undangan. Hal itu yang kemudian disebut tertib hukum Indonesia. Etika Pancasila mengharuskan manusia Indonesia bertindak dan berperilaku dalam bingkai nilai kemanusiaan, ketuhanan, kekeluargaan, permusyawaratan secara bijak, hingga mencapai keadilan. Pelaksanaan etika Pancasila berada di ruang publik. Hal ini berarti etika Pancasila dimaksudkan untuk mendorong perbuatan baik dalam ruang publik, yakni menyangkut kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Hal-hal yang menyangkut moral individu dapat diselesaikan pada moral yang berlandaskan agama ataupun kearifan-kearifan moral yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks paham-paham etika besar dunia, etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam konteks etika politik, moral sebagai titik pijak politik menjadi sangat penting karena mengetuk nurani. Orang yang mampu masuk ke dalam dimensi moral dalam kehidupannya mudah menyesuaikan dengan etika Pancasila sebagai etika politik dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai etika politik mempunyai kecenderungan formal abstrak. Maka perlu membangun syarat-syarat tindakan nyata, perwujudan moral, supaya operasional. Eric Weil mengusulkan perlunya perwujudan dengan melakukan perubahan sudut pandang individu ke komunitas. Sudut pandang individu hanya menilai maksud, mengetuk hasad-hasad jahat,
menentukan batas-batas kekerasan, tetapi tidak memberi pemacu ke tindakan. Dengan kata lain, moral cenderung melarang dan kurang membekali perwujudan tindakan. Agar tuntutan moral terpatri dalam sejarah, sebanyak mungkin anggota masyarakat mendasarkan tindakannya pada rasionalitas. Orang harus mulai dari ungkapan rasionalitas yang sudah berjalan, yaitu sistem sejarah yang membentuk komunitas.